Baiklah guys, kembali lagi di channel Tampurung. Kembali lagi sama saya Hisbul Watan. Gua asli orang Makassar. Tapi gua merantau atau bisa dikata belajar gitu. Belajar di Maluku, khususnya di kota Ternate. Nah, gua begitu banyak pengalaman yang gua dapat nih. Pas gua di Makassar sampai gua di Ternate. Dimana di antara kedua kota ini sangat berbeda dari sisi budaya, sisi bahasa dan lain sebagainya. Kehidupannya sangat keras. Kalau gua pribadi nggak berani loh. Gua pribadi nggak berani keluar jam 10 malam di Makassar. Gua pribadi. Tapi di Maluku, gua sampai subuh di jalan. Gua hidup di jalan di Maluku sampai subuh. Sampai pagi kembali subuh lagi. Kenapa gue berani? Karena di Maluku punya rasa keakraban, solidaritas yang tinggi dibanding di Makassar. Di Makassar dia serius. Di Makassar tuh walaupun polisi, dia takut keluar malam jam 10 sendiri. Kenapa? Karena di Makassar terkenal kerasnya gitu. Keras. Makanya ada kata-kata bilang, anak tenar gini bilang, di Makassar keras bos. Ya memang benar gitu. Nah, gue punya pengalaman nih. Gue kan nggak pernah naik pesawat. Pertama kali gue naik pesawat, gue ingin coba rasanya WC di pesawat. Ya, kejadian lucu di pesawat. Gue kebelet pipis nih. Kemudian gue tanyain pramugarinya, Mbak, WC-nya kemana? Di mana? Dia tunjuk di sebelah belakang. Gue ke WC tuh. Gue terjebak di WC sampai 1 jam loh. Sampai 1 jam kan penerbangan gue 1,5 jam. Nah, gue terjebak di WC 1 jam. Kenapa? Gue tahu masuk, tapi gue nggak tahu keluar. Ternyata kunci dari WC pesawat itu 2. Nah, kunci di atas dan kunci bawah. Karena gue kan orangnya yang nggak tahu gitu. Gue tanyain pramugari. Yang sementara pramugari di luar pintu. Mbak, gimana nih? Gimana gue keluar nih? Ya, pramugarinya bilang, Dek, keluarnya itu kunci pesawat, kuncinya itu ada 2. Nah, jadi gue keluar pakai kunci bawah. Nah, pramugari buka dari luar. Nah, gitu pengalaman yang seru gue itu. Nah, kemudian setibanya di Maluku nih, gue punya pengalaman lagi. Gue punya pengalaman di mana di Maluku itu kalau bilang kita itu artinya saya, artinya aku. Nah, sementara orang Makassar kalau bilang kita itu artinya kamu, elo. Nah, terjadi satu kisah di mana gue punya sepupu nih. Dia lagi bermitra dengan orang-orang Maluku gitu. Nah, dia sewain kos gitu. Dia sewain kos. Kemudian sepupu gue bilang, nanti kita yang tanggung rokok. Nah, kalau pemahaman orang Maluku, kalau kita yang tanggung rokok, nanti gue yang tanggung rokok. Nah, tapi kalau orang Makassar, kan sepupu gue ini orang Makassar gitu. Orang Makassar, jadi bilang, nanti kita yang tanggung rokok itu artinya nanti ngana yang tanggung rokok, nanti kamu yang tanggung rokok. Jadi terjadi kontradiksi itu sampai ada juru bahasa yang tahu bahasa Maluku dengan bahasa Makassar baru selesai gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya rasa itu cuma terjadi kontradiksi dalam gagal paham gitu. Yang satu orang Sulawesi, yang satu orang Makassar, yang satu orang Maluku. Jadi ya begitu. Kalau menurut saya pribadi sih kawan-kawan, ya kawan-kawan mungkin sudah ada merasa pintar gitu. Dan saya pernah pertama kali ke Maluku, saya merasa pintar, saya merasa paling benar. Kenapa? Gue pandang remeh di kata orang pendidikan tuh. Kalau ingin mencari ilmu tuh lari ke barat, nggak lari ke timur. Karena lari ke timur tuh orang tumpul. Nah, dengan pepatah itu, gue berstatement begini. Wah, berarti gue nuntut ilmu di orang-orang yang bodoh gitu. Nah, tapi menurut pengalaman gue yang rasa sekarang, gue kan mahasiswa nih di IAIN Ternate, khususnya di Prodi BK. Nah, pengalaman gue nggak rasa seperti itu, sama aja. Orang di Jogja yang dikata kota pendidikan dengan di Ternate pun sama. Yang letak
letak perbedaannya itu minat belajar. Minat belajar di orang Maluku memang gua rasa memang minim. Tapi nggak semuanya gitu, nggak semuanya. Karena banyak orang-orang Maluku lagi yang dikata orang yang cerdas juga.